Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar gerak pada hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran menjelaskan perbedaan gerak hewan dan tumbuhan, menyebutkan faktor yang mempengaruhi gerak tumbuhan, menjelaskan bagaimana tumbuhan memberikan tanggapan terhadap rangsang, dan menyebutkan macam-macam gerak tumbuhan. Bagaimana hewan bergerak? Hewan bisa bergerak bebas karena memiliki alat gerak. Misalnya ikan bergerak dengan sirip, burung bergerak dengan sayap dan kaki, kucing bergerak dengan kaki. Apakah kalian juga mengetahui kalau tumbuhan juga bergerak? Tumbuhan melakukan gerak karena tumbuhan memberikan tanggapan terhadap lingkungan. Biasanya tumbuhan itu hanya menetap di suatu tempat dengan menancapkan tempat tumbuhnya dengan akar-akarnya agar dia dapat bertahan hidup. Tumbuhan dapat melakukan gerakan sebagai upaya tanggap terhadap kondisi lingkungan. Gerak pada tumbuhan digolongkan menjadi dua berdasarkan hubungan antara arah gerakan dan arah di mana rangsang itu datang. Gerak tropisme jika arah gerakan ditentukan oleh asal rangsangan yang datang, sedangkan nasti jika arah gerakannya tidak ada hubungannya dengan arah datangnya rangsang. Yang berfungsi sebagai stimulus dalam gerak tumbuhan antara lain adalah cahaya, air, gaya gravitasi, sentuhan, dan temperatur. Beberapa gerak tropisme juga dikendalikan oleh hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan. Macam-macam gerak tumbuhan antara lain tropisme, aksis, dan nasti. Tropisme merupakan gerak tumbuhan untuk mengubah posisinya, mendekati atau menjauhi stimulus atau rangsang yang datang. Macam tropisme, fototropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, dan geotropisme. Perhatikan beberapa gambar atau contoh gerak tropisme yang kami sajikan berikut ini. Apa yang mengendalikan gerak tropisme? Gerak tropisme pada tumbuhan dikendalikan oleh hormon tumbuhan yang disebut dengan auksin. Auksin bisa menyebabkan batang dan daun bereaksi positif terhadap fototropisme. Auksin diproduksi di ujung batang. Produksi auksin dipengaruhi keberadaan cahaya. Cahaya yang tidak merata bisa menyebabkan auksin terkumpul lebih banyak pada sisi batang yang jauh dari sumber cahaya. Perhatikan ujung batang yang membengkok ke arah sinar karena sel-selnya sebagian terkena cahaya lebih lama dan sebagian tidak, sehingga pertumbuhan selnya menjadi berbeda sehingga batang akan membengkok ke arah cahaya. Berikutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya stimulus atau rangsang. Ada yang disebabkan oleh cahaya, ada yang disebabkan oleh temperatur. Perhatikan perbedaan antara tikmonasti dan tikmotropisme. Kalau tikmonasti ini disentuh, menutup. Kalau tikmotropisme mendekati arah rangsang. Perhatikan juga gerak yang lain dari nasti. Yang terakhir adalah gerak taksis. Untuk membedakan gerak taksis, gerak tropisme, dan gerak nasti itu mudah karena gerak taksis adalah gerak pindah tempat sebagian atau seluruh tumbuhan. Contoh, gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel Elodia ketika disinari,
atau gerak sel gamet jantan menuju sel gamet betina pada lumut. Perhatikan contoh gerak taksis berikut ini. Ini adalah gambar organel kloroplas pada sel-sel Elodia. Sebelum disinari, sel-sel kloroplas menyebar tampak di situ, sedangkan setelah disinari dia akan menuju sinar, menempel-nempel, tidak menyebar. Kita lihat gambarnya dengan seksama gerak taksis berikut ini. Demikianlah pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dan sukses selalu untuk kalian. Terima kasih.